Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nanti sekarang kita lanjut lagi. Kita mau briefing overwing, yaitu jendela darurat. Seperti apa sih briefing overwing yang dilakukan oleh pramugari dan pramugara sebelum melakukan penerbangan? Ya, intinya adalah pada saat pertama kita mau briefing, kita harus memperkenalkan diri. Salam dulu sih, terutama ya. Selamat Assalamualaikum, pagi. enggak ya? Bukan, Assalamualaikum. Selamat pagi atau good morning kalau memang ada bulenya ya. Oke. Bapak dan Selamat Ibu. pagi untuk Bapak dan Ibu yang terhormat. Kemudian memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Novianti. Oke. Kemudian kita akan tanya dulu nih, bersedia atau tidak untuk membantu kita dalam keadaan evakuasi. Oke, nah untuk Bapak dan Ibu yang terhormat, apakah bersedia dan mampu untuk membantu kami membuka jendela darurat? Bersedia. Dalam Dalam keadaan emergency. siap. Siap. Siapnya jangan ini, semangat. Benar teman-teman. Jadi penumpang yang ada di sini harus bilang siap atau tidak, jangan diem aja ya. Iya. Kalau misalnya mereka diem aja, Kita tanyakan lagi untuk pastikan. pastikan. Kalau mereka tidak mau, berarti kita harus pindahkan gitu. Ternyata semuanya siap, malah Semangat. semangat banget ya. Nah, setelah mereka siap, berarti Novi harus menjelaskan bagaimana cara membuka jendela ini dalam keadaan darurat, karena hanya dibuka pada saat keadaan darurat aja loh, bukan pada saat normal ya. Normal, apalagi pada saat lagi jalan di runway. Juga nggak mungkin. Nggak mungkin Iya. juga Masa ya gini-gini? dibuka. Oke, ya. Nah, sekarang Novi langsung menjelaskan bagaimana cara membuka jendela darurat ini dengan cara dia harus ada body language-nya, pakai bahasa tubuh supaya penumpang-penumpang di sini Mengerti. Oke, silakan Novi. I had it all figured out. Nah, jadi gimana Bapak? Siap nggak? Siap. Yakin. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Ini lagi bercanda aja. Yakin. Padahal kan aslinya dia takut naik pesawat, guys. Karena tidak jalan aja, jadi saya Berani. Berani. Oke. Kan mencontohkan. Jadi untuk kalian jangan takut naik pesawat, karena kita juga di sini kan dilatih selama 3 bulan dan benar-benar dipastikan license kita atau surat izin terbang kita mampu dan layak bahwa kita menjadi pramugari dan pramugara, guys. Oke, teman-teman tadi sudah Novi sudah memperkenalkan diri, sudah memberi salam ya awalnya ya, memperkenalkan diri. Kemudian Novi akan menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, maka penumpang diminta untuk membuka jendela ini dalam keadaan darurat. Apabila sudah ada aba-aba evacuate, maka penumpang yang berada di sini harus membuka jendela ini dengan cara, coba Novi Sebelah sini ya? Ya, boleh. Letakkan tangan di tuas bagian atas dan bawah, kemudian tarik tuas bagian atas ke bawah dan ke dalam. Angkat jendela dan lempar keluar. Angkat jendela, ini berat ya guys. Secara Ini nggak bisa. diagonal. Nah, teman-teman, ini Novi sebetulnya dia sudah sekalian buka nih jendelanya ya, Tapi biar ini jangan teman-teman dilakukan tahu. ya. Tapi ini nggak dilakukan loh di pesawat, karena pramugari hanya menjelaskan bahwa tuas ini harus ditarik ke bawah, kemudian jendela ini harus diangkat. Jadi gini ngangkatnya, diangkat, diangkat, dimiringin. kemudian dimiringkan, baru dibuang gitu. Tetapi setiap pesawat itu berbeda-beda. Mungkin teman-teman akan naik Boeing 737-800, nah jendelanya nggak seperti ini bukanya, atau mungkin naik Airbus tidak seperti ini juga bukanya. Jadi setiap pesawat mempunyai jendela dan karakternya sendiri untuk bagaimana cara membukanya. Oke? Nah, kalau briefing biasa itu tidak ada yang namanya buka jendela beneran ya. Itu sekali lagi tadi hanya contoh kalau misalnya ada keadaan emergency. Teman-teman, ini adalah passenger service unit di atas dari tempat duduk kalian. Di sini terdapat reading light. Novi harus cek nyala apa enggak nih. Kemudian ada passenger call button, gimana penumpang kalau mau panggil flight attendant tuh, gitu ya, atau cabin crew. Kemudian satu lagi ada
apa blower nih, blower. Dan yang paling terpenting adalah tanda dari no smoking sign dan fasten seatbelt sign. Tanda ini akan menyala sepanjang perjalanan kita, Penerbangan. penerbangan kita sampai di tujuan gitu. Di dalam ini ada apa? Ada masker oksigen. Kapan dia akan turun atau akan keluar dari kompartemen ini? Coba, pada saat nanti terjadi satu. dekompresi. Jadi di sini terdapat 4 masker. Jadi 3 untuk yang duduk, 1 untuk spare, untuk cadangan. Kalau ada yang membawa bayi ya, Iya, ada bawa bayi gitu. Jadi satu baris kursi ini ya kan ada 3 orang. Jadi maksimal kalian hanya boleh membawa 1 bayi aja. Gitu tambahannya. maksudnya kalau dari rumah bawa 3B boleh, tapi Boleh. bayinya ada 3 nih. Tapi duduknya nggak boleh di tapi sini. duduknya tidak boleh dalam satu baris. Harus Harus dipindahkan dipindahkan misalnya sih, tapi bukan juga di dalam apa? satu Di satu row. area emergency ini ya. Mungkin Di sebelah sana, belakangnya. di belakang atau di depan gitu. Tadi Novi jelasin kenapa ada 4, yang satu lagi buat kalau ada yang membawa bayi. Tetapi dalam satu baris hanya boleh 1 bayi saja, Oke. ya nggak boleh 2. Kemudian kita menuju ke belakang. Ke belakang sih sebetulnya sama aja ya, karena cuma dapurnya lebih besar aja, guys. Kemudian ada equipment yang harus dicek ya. Misalnya seperti ini, megaphone, fire extinguisher, ini ada PPE gitu. Kemudian ada oksigen di sini ya. Kemudian ada ELT, emergency locator transmitter. Oke. Ini yang akan dipergunakan dalam keadaan darurat saja ya, guys. Oke. Di belakang juga ada lavatory. Ada 2 lavatory di sini. Lavatory atau kamar kecil ya kita bilang ya. Nah, ini Novi coba jelaskan bagian dapur yang paling besar yang ada di pesawat ini, di belakang pesawat. Jadi ini sama yang ada di belakang itu sama, nggak jauh beda dari di depan. Tetap ada FA seating. Cek juga shoulder harness-nya berfungsi atau tidak. Terus di bawah kaki kita ini ada pelampung dan flashlight. Nah, ini ada halon 1211 yang ada di pesawat untuk memadamkan api dan asap ya. Terus ini ada PBE juga, PBE Yaitu Protective Breathing Equipment. Artinya ini adalah alat untuk melindungi pramugari pada saat sedang memadamkan api, firefighting atau ada asap di dalam kabin. Nah, di dalam alat ini ada oksigennya, jadi walaupun dia melindungi, menutupi seluruh kepala nih, tetapi ada oksigennya supaya pramugari pada saat memadamkan api bisa menghirup oksigen yang di dalam alat tadi ya. Karena kan kalau asap itu kan udah beracun ya, jadi supaya dia bisa dengan mudah untuk memadamkan api. Nah, oke, jadi itu. Aduh. Jadi pramugari bisa jadi apa aja nanti? Pramugari itu selain melayani penumpang ya, juga mereka dilatih untuk bisa memadamkan api, kemudian dilatih juga first aid, Menjadi yaitu perawat. Iya, jadi perawat ya kalau ada yang sakit, seperti misalnya melakukan CPR atau melakukan nafas buatan. Kemudian kalau ada pembajak juga dilatih loh bagaimana cara menghadapi pembajak gitu. Dan juga menghadapi emergency tentunya ya, bagaimana cara evakuasi dari pesawat dan menolong penumpang setelah evakuasi pada saat kita survival, misalnya mungkin di hutan, di laut, atau di daratan. Teman-teman, ini yang saya bilang tadi, ini adalah switch untuk menyalakan emergency light secara manual ya. Kalau secara otomatis kan tadi pada saat mesin pesawat itu mati. Nah, kalau secara manual ini bisa dinyalakan dari sini. Bisa juga dari
panel yang ada di dalam kokpit. Gitu. Jadi ini adalah komunikasi dua arah Iya. dari depan dan belakang. Oke guys, tadi Novi sudah mengecek semua equipment yang ada di dalam pesawat. Kemudian juga sudah membriefing penumpang-penumpang yang duduk di sebelah jendela darurat. Setelah itu pintu kita tutup ya. Kita akan bersiap-siap untuk terbang. Novi akan melakukan peragaan untuk baju pelampung, kemudian sabuk pengaman dan masker oksigen. Juga memperagakan di mana letak-letak pintu darurat. Jadi sambil kita lewat, kita make sure juga bahwa penumpang yang ada di dalam pesawat sudah menggunakan sabuk pengaman, terus mejanya juga sudah ditutup dan jendelanya dalam posisi kebuka. Gitu. Oke, terus kita akan melakukan safety demo. Sesuai dengan area masing-masing ya guys. Ada yang di tengah sini, ada yang di depan, dan ada juga di area belakang gitu ya. Tergantung dari penumpang yang terisi. Kalau di belakang nggak ada penumpang ya kita berarti tidak melakukan safety demo di area belakang gitu. Bapak dan Ibu yang terhormat, terimalah salam dari kami. Keselamatan Anda adalah prioritas utama kami. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil sebelum lepas landas, awak kabin kami, Novianti, akan memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan serta menjelaskan prosedur keadaan darurat di pesawat ini. Untuk itu, kami mohon perhatian Anda. Pesawat ini memiliki 2 pintu darurat di bagian depan, 2 pintu darurat di bagian belakang, dan 4 jendela darurat di kabin bagian tengah. Kenakan sabuk pengaman Anda dengan memasang ujung logam di dalam gesper sampai terdengar bunyi klik dan tarik tali untuk mengeratkan. Untuk melepaskan sabuk pengaman, angkat gesper dan keluarkan ujung logam. Sabuk pengaman harus selalu terpakai dan terlihat selama lampu tanda kenakan sabuk pengaman menyala. Ketika tekanan udara di dalam kabin berkurang, masker oksigen akan keluar secara otomatis. Tarik masker untuk mengaktifkan aliran oksigen. Pasang menutupi hidung dan mulut, eratkan dengan menarik talinya dan bernafaslah seperti biasa. Tetap kenakan masker tersebut sampai awak pesawat memberitahu Anda untuk melepaskannya. Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. Baju pelampung terdapat di bawah kursi Anda. Jika terjadi pendaratan darurat di air, ambil dan keluarkan pelampung dari kantungnya. Pasang pelampung melalui kepala, kaitkan kedua talinya pada gesper yang ada di depan, dan tarik ujung tali untuk mengeratkan. Kembungkan pelampung sesaat sebelum meninggalkan pesawat dengan menarik 2 keping merah ke arah bawah. Jika tidak mengembang, kembungkan pelampung dengan cara meniup kedua pipa merah. Jika Anda keluar melalui jendela darurat, kembungkan pelampung segera setelah Anda berada di atas sayap. Tarik sumbat baterai dan lampu akan menyala secara otomatis apabila terendam air. Dalam keadaan darurat, lampu akan menyala untuk menuntun Anda menuju jalan keluar darurat yang mungkin berada di belakang Anda. Untuk informasi mengenai keselamatan lainnya, silakan membaca kartu petunjuk keselamatan yang terletak di kantung kursi di depan Anda. Jika Anda ingin bertanya, jangan ragu untuk menghubungi awak kabin kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Nah, gimana guys? Sudah jelas belum? Oke. Tadi Novi memperagakan life vest, kemudian safety belt, dan juga masker oksigen. Puasa ya. Kemudian setelah Novi menjelaskan tadi kepada penumpang, Novi akan mengecek kembali, ngecek ulang. Tadi udah ngecek ya awal,
sekarang dia akan ngecek lagi nih, penumpang sudah memakai sabuk pengaman belum, gitu. Kursi sudah ditegakkan belum sandarannya, kemudian meja sudah dilipat ke atas. Nah, ini meja sudah dalam keadaan terkunci ya, jadi jangan sampai dalam keadaan terbuka seperti ini, harus ditutup sebelum kita terbang, gitu. Kemudian apalagi yang Novi cek selain tadi? Oh, barang-barang harus semua ada dimasukkan ke dalam luggage bin, gitu ya. Ini juga pada saat terbang tidak boleh dalam keadaan terbuka. Oke. Nah, sebelum ke belakang kita pastikan bahwa penumpangnya sudah memakai sabuk pengaman, mejanya ditutup, dan penutup jendela dalam keadaan terbuka. Terima kasih. Oke guys, jadi sekarang kita udah mau siap-siap terbang dan menuju ke bagian depan. Nah, ini terbuka, pastiin dulu barangnya ditaruh di atas dan ditutup kembali. Setelah itu kita duduk kembali memakai shoulder harness, kita tarik dulu di belakang, terus kita baru pakai. Ini diginiin, terus di truk. Nah, oke. Jadi posisi tangan ada di bawah dan kita berdoa, dan jangan lupa 1 minute silent review. Artinya apa tuh? Artinya apa? Mengingat kembali apa yang harus dilakukan apabila ada keadaan emergensi. Pintu mana yang kita buka, terus alat emergensi apa yang kita bawa, dan lain-lain. Nah, oke guys, lanjut lagi nanti part setelah ini. Buat kalian tetap dipantau YouTube dari kita, stay tune di Pratiwi Novianti. Jangan lupa di subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya apabila kalian suka dengan video ini. Jadi tujuannya apa? Tujuannya mengedukasi kalian buat yang nggak tahu dan sama-sama belajar juga Masih sih. awam ya, Yes. yang belum pernah naik pesawat juga. Betul, gitu. Jadi seperti ini kurang lebihnya, dan kita tetap akan melanjutkan yang lain. Tetap dipantau sekali lagi, dan jangan lupa di komen apabila kalian suka. Dan masukan-masukan lainnya juga sangat berarti untuk kita semua. Oke, terima kasih. Bye guys. Assalamualaikum. With you, the sun is shining 24/7. 'Cause when we're Oke teman-teman, kita akan melakukan aba-aba nih. Ini hanya contoh ya. Sebetulnya yang melakukan aba-aba adalah captain. Oke, pada saat saya melakukan aba-aba, maka Novi dan Mbak Odi akan melakukan simulasi untuk melakukan aba-aba untuk penumpang supaya membungkuk. Oke, brace for impact. Membungkuk, membungkuk, tundukkan kepala. Brace, brace, head down, stay down. Membungkuk, membungkuk, tundukkan kepala. Brace, brace, head down, stay down. Keluar, buka sopaman, kemari lompat. Keluar, buka sopaman, kemari lompat. Keluar, buka sopaman, kemari lompat. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so good. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Ooh, and from the fields of flowers you chose to pick me. You're spreading sugar on my misery, and I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything.